Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail SPDI. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 10 Gandapura, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi di Kementerian Agama gelombang 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK, Institut Agama Islam Negeri Duk Semawe. Dengan NIM 2024610233. Nomor UKG 117176000087. Hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi puasa Ramadan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Kita semua semoga sehat-sehat selalu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau memimpin doa? Bukan. Pimpin doa. Berdiri ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita telah membacakan doa. Semoga kita diberikan kesehatan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin absen. Ada yang tidak hadir? Ya. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah, semua kebetulan hari ini hadir. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini yaitu tentang puasa. Sebelum kita memulai pelajaran, sebagai rasa nasionalisme kita kepada negara, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Kemudian, selain kita harus ada rasa nasionalisme kepada negara, juga kita harus ada nasionalisme kepada agama kita, yaitu agama Islam. Dan mari kita membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dalam pelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu memahami ketentuan-ketentuan puasa dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui pengamatan media belajar, peserta didik mampu menjelaskan kewajiban puasa sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semangat? Semangat. Yang penting semangat. Karena dengan semangat kita belajarnya makin rajin, tidak mengantuk. Kalau kita belajarnya mengantuk, berarti materi yang Bapak sampaikan nanti kalian tidak bisa memahaminya. Sudah pernah dijelaskan belum tentang masalah berpuasa? Sudah. Kemarin juga sudah, di kelas 2 juga sudah pernah materi tentang berpuasa. Jadi, pengertian puasa. Pengertian puasa ada dua macam. Yang pertama secara bahasa, kemudian yang kedua menurut istilah. Puasa menurut bahasa yaitu saumu. Arti saumu menahan diri daripada segala sesuatu. Apa saja yang kita tahan, itu namanya puasa. Menahan bubum, menahan mobil, menahan alat berat, itu namanya secara umum puasa. Makna secara bahasa itu secara umum, pengertian secara umum. Kemudian puasa menurut istilah. Puasa menurut istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Itu yang dinamakan puasa secara atau menurut istilah. Diulangi, menahan diri daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Ya, kita menahan diri apa saja yang membuat
puasa itu batal. Ya, apa saja yang membuat kita makruh di saat kita sedang berpuasa. Sudah. Itu makna atau pengertian puasa. Ingat. Kemudian macam-macam puasa. Puasa itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu puasa wajib. Yang kedua puasa sunnah. Yang masuk ke dalam puasa wajib, yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Yang ketiga puasa qada. Yang keempat puasa kifarat. Apa yang dinamakan puasa Ramadan? Puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan khusus dikerjakan di saat bulan Ramadan. Tidak ada pekerjaan puasa Ramadan di bulan haji. Yang kedua yaitu selanjutnya puasa nazar. Ada yang tahu nazar itu apa? Tidak. Nazar itu ta'oi bahasa Aceh. Contoh, saya ingin mau lulus. Seandainya saya lulus di sekolah SD 20 ini, saya ingin berpuasa di Senin Kamis sebanyak 4 kali. Itu sudah menjadi wajib. Sudah. Yang kedua yaitu puasa sunnah, yaitu puasa bulan Syawal. Kemudian puasa Arafah. Kemudian puasa Senin Kamis. Itu yang termasuk ke dalam puasa sunnah. Puasa Ramadan, puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Seperti yang Ana bilang tadi, puasa Ramadan khusus dilakukan ketika pada bulan Ramadan. Kemudian puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Ya, itu namanya puasa qada. Qada puasa Ramadan. Contoh orang yang berhalangan, orang perempuan yang haid, itu boleh tidak berpuasa tetapi disyaratkan harus melakukan qada di bulan lain, tapi puasa Ramadan, tapi di bulan lain. Kemudian puasa kifarat. Apa arti puasa kifarat? Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Namanya puasa denda. Contoh, kita pergi haji, dilarang di haji itu membunuh binatang. Sesampai kita di kampung, diharuskan berpuasa. Yang pertama, kena denda memotong kambing. Tidak sanggup memotong kambing, maka dianjurkan untuk berpuasa. Itu namanya puasa kifarat. Nah, lanjut. Kemudian, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Nah, yang kedua, muntah. Itu pun muntah dengan disengaja. Mau yang muntah, kalau muntah tidak disengaja, tidak apa-apa, tidak batal. Terus berhubungan suami istri. Ya, yang kemudian keluar darah haid. Kemudian yang membatalkan puasa lagi yaitu gila. Ya, gila. Orang gila, orgil. Kemudian keluar cairan mani dengan sengaja. Itu membatalkan puasa. Tidak boleh. Ketika bulan Ramadan tidak boleh itu dilakukan karena dapat membatalkan puasa. Sudah.
Kemudian selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama yaitu ketika berpuasa pada bulan Ramadan kita disunatkan yang pertama berdoa ketika berbuka, itu sunat. Kemudian yang kedua sunat juga yaitu memperbanyak sedekah, salat malam. Ada yang pernah melakukan salat malam? Apa namanya? Termasuk salat tarawih. Kemudian yang keempat disunatkan di dalam bulan Ramadan lagi yaitu tadarus atau membaca Al-Quran. Pernah nggak baca Al-Quran? Selama Ramadan itu yang dikerjakan sunat, mendapatkan pahala lebih besar daripada mengerjakan di bulan-bulan lain. Kalau kita tadarus pada malam lain, satu ayat kita baca, diberi Allah Ta'ala pahala satu ayat. Tetapi kalau kita membaca di bulan Ramadan, nanti Allah Ta'ala melipat gandakan pahalanya. Dari satu ayat, seolah-olah kita telah membaca 1000 ayat. Nah, maka pahala-pahala tersebutlah kita harus mengejar pada ketika bulan Ramadan. Selain beribadah berpuasa, juga kita mendapatkan pahala-pahala yang lain. Kemudian yaitu tentang video pembelajaran masalah berpuasa. Nanti setelah kita menyimak video akan ada tugas berupa tugas kelompok dan tugas mandiri. Kalau tidak fokus mendengar, nanti di soal, baik soal kelompok ataupun di soal mandiri, nanti tidak bisa menjawab. Maka simak. Ketentuan puasa. Puasa yang benar adalah puasa yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan agama Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syarat wajib puasa. Beragama Islam balik
Sudah? Setelah mengamati video, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada? Mengerti semua yang barusan tadi? Mengerti. Apa itu murtad? Orang keluar Islam. Nah, setelah mengamati video, kita akan membagikan kelompok. Terus kita membagikan soal pekerjaan kelompok, yaitu soal Al-KPD. Dikerjakan secara berkelompok ya. Jangan diisi dulu. Yang pertama, halaman yang pertama, lihat cara pengerjaannya. Halaman yang pertama yaitu yang termasuk sunat puasa Ramadan di bulan Ramadan, yang termasuk sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan, diconteng yang betul ya. Kemudian yang kedua, aktivitas kelompok, kerjakan bersama kelompokmu. Nah, temanmu sedang belajar berpuasa, lihat. Nanti jawabannya dijelaskan di halaman belakang, hasil diskusinya. Nama kelompok ya. Kelompok, buatkan saja nama kelompok A, B, C, D. Karena Anda nggak tulis. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baru mantap. Hanya baru lanjut. Nah, sudah. Sekarang kita mainan. Mainan ini kita mainkan, kita lombakan antar kelompok. Nanti kita lihat siapa yang lebih cepat. Berarti kelompok tersebut juara. Nah, kita akan melihat kuis. Penasaran kan? Penasaran. Ini kelompok yang pertama. Nama kelompok kita mulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok A. Kelompok A. Kelompok A yang menjawab khusus kelompok A, kan yang menjawab khusus kelompok A. Tidak boleh dijawab kelompok lain karena nanti ada giliran kelompok lain. Kelompok B.
Kita lihat kecepatan kelompok jawab kelompok B. Mulai. Mana kelompok B? Pertanyaan yang pertama, perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Dua. Perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. 2. Kemudian perbuatan Anda salah berpikir. Yang mana? 5. Kemudian selanjutnya perbuatan yang membatalkan puasa. 1. Salah yang mana? 4. Perbuatan disunahkan. Catat. Sudah habis. 5 menit. Skornya 5. Waktunya 1 menit 5 detik. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan secara perorangan, tidak boleh secara berkelompok. Baik, Bu. Jadi dengan kita mempelajari tentang berpuasa, maka kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa hal yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang masalah berpuasa. Yang pertama, puasa itu dapat menjadikan kita sehat. Baik sehat rohani maupun jasmani. Yang kemudian juga kita dapat mengambil kesimpulan. Yang kedua, dengan berpuasa kita dapat introspeksi diri bagaimana jika orang miskin tidak makan beberapa hari, sedangkan kita baru 1 hari saja makan sudah mengeluh. Kemudian untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu materi minggu depan, pertemuan minggu depan. Yaitu tentang masalah haji. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita akan menutup dengan membacakan doa. Maka ketua kelas atau siapa yang bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, Bapak ingin mohon pamit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.